Shalom bagi kita semua. Salam hujan yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, dari syukur pada pagi hari ini buat setiap kemurahan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan yang masih kita rasakan hingga pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, kita sama-sama mempersiapkan hari dan pikiran kita untuk kita memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Bapak, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap rawatan yang besar kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah Engkau, merayakan setiap kehidupan kami Bapak. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami. Biarlah kiranya Bapak melalui penyembahan kami pada pagi hari ini Bapak, biarlah semuanya layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan satu lagu pujian yang berkata, seperti wanita mengurapi. Sampai akhir
Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kau Allah yang setia, kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Makasih Tuhan, kami rindukan tetap setia kepadamu. Kami rindukan tetap setia melayani-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami ada semua karena kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu ajar kami setia kepadamu. Ajar kami melakukan hal yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Saat kami Tuhan, hidup kami tetap benar di mata Tuhan, hidup kami tetap taat di mata Tuhan, hidup kami tetap setia di mata Tuhan. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami, mungkin sakit penyakitkah, mungkin kelemahan tubuhkah, mungkin aniayakah, mungkin pedangkah, tidak akan dapat memisahkan kami, karena Tuhan selalu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapak, berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun kita berada. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, karena kita adalah perbuatan tangannya Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kau punya masalah, ada mungkin penyakit, ada kelemahan, mungkin kau juga saat ini sedang berpikir, kok Tuhan jauh ya, kok sampai seburuk ini keadaan kita, kok sampai seterpuruk ini kondisi kita. Kau mungkin sedang bilang Tuhan jauh, atau Tuhan tutup telinga, Tuhan tutup mata. Tidak, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Mungkin kalau kita merasa seperti Tuhan jauh, merasa Tuhan tidak dengar, merasa Tuhan tidak buka mata dengan kita, saudara, saya mau bilang bukan. Tapi Tuhan mungkin izinkan itu untuk membenahi hati kita yang terdalam, supaya hati kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu cara Tuhan untuk membawa kita kepada kesempurnaan Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu harus berpikir kenapa saya sakit, kenapa saya ini. Nah saudara, itu jangan terlalu buat itu pemikiran yang sangat membuat engkau menjadi stres. Tapi kalau mungkin berpikir, bertanya, Tuhan, apakah saya sakit ini karena dosa? Kalau dosa, kira-kira dosa apa Tuhan? Dan pada ujungnya bilang, Tuhan, ampuni aku dari dosa-dosa yang kulakukan. Udah itu, sebatas itu jangan terlalu dalam berpikir. Kalau memang karena dosa, ya kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ini ada karena dosa, perusahaan saya jadi rusak atau mungkin jadi bangkrut dan sebagainya. Oh ini karena dosa, karena aku kurang setia sama Tuhan. Ya sudah, bertobat Bapak dan Ibu Saudara. Nah tapi kalau tidak ditemukan ada dosa, ya sudah, kita tenang aja. Ada cara, mungkin itu cara Tuhan untuk membenahi hati kita yang sangat dalam, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang hidup orang percaya. Nah, hidup orang percaya, saudara. Jadi inilah yang harus kita perlu pahami. Dalam Mazmur pasal 9 ayat 11 kata begini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Nah, saudara, kenal nama Yesus. Nama itu adalah nama yang ajaib, nama yang luar biasa.
Nama bukan sekedar nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan mujizat, nama yang memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Bukan, tapi nama itu ajaib karena apa? Lewat nama itulah kita mendapatkan kembali kehidupan kekal di kerajaan surga. Jadi nama itu nama ajaib bagi kita. Nah, kalau kau mengenal nama itu, nama yang ajaib, tentunya saudara, akibatnya kita mengenal nama itu, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, maka kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak percaya setengah, tidak percaya tidak berapa, tapi percaya serius, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar supaya saya sembuh. Saya percaya kepada Tuhan bukan sekedar supaya saya diberkati. Saya percaya kepada Tuhan bukan sekedar supaya saya mengalami ini dan itu. Tapi saya percaya kepada Tuhan karena Dia sudah terlebih dahulu melakukan segala sesuatu dalam hidup saya. Bukan lagi supaya saya sembuh, bukan lagi supaya saya diberkati, bukan lagi supaya ini dan itu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Itu tanda bukti orang mengenal nama Tuhan. Dia tidak lagi bersyukur, dia tidak lagi percaya, dia tidak lagi setia, dia tidak lagi hidup dengan segala ketaatan karena supaya mendapat ini dan itu. Tapi kau hidup benar, hidup taat, hidup setia kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepadamu. Kesetiaannya Dia, engkau yang jatuh dalam dosa dibayar pakai darah. Apakah itu bukan lebih daripada kesembuhan? Apakah itu bukan lebih daripada berkat emas, perak dan permata? Keselamatan kita adalah yang termahal dan tertinggi nilainya di atas segala apapun. Oleh karena itu kita tidak lagi percaya sama Tuhan karena hanya sekedar untuk mendapat mujizat, untuk mendapat kesembuhan, untuk mendapatkan ini dan itu. Tapi kita percaya sungguh sama Tuhan karena Dia sudah melakukan yang terbaik buat kita. Sebelum kita lahir di dunia ini, Dia sudah melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi siapapun saudara hari ini, tidak lagi ada alasan buat kita untuk tidak percaya sungguh dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, ciri-ciri orang yang percaya sungguh dengan Tuhan itu, yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia harus hidup benar di mata Tuhan. Dia harus hidup benar di mata Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Tapi bagaimana kita mau bilang kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, sementara kita tidak hidup benar, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita harus hidup benar. Ya, Alkitab bilang orang benar hidup karena iman. Jadi kita ini hidup, kita ini karena kita orang benar, kita hidup karena iman. Tidak lagi kita harus hidup dengan ini dan itu dan segala macam. Iman sudah cukup karena iman bisa mendatangkan apa saja. Iman bisa menghadirkan apa saja. Iman bisa mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Jadi kunci kehidupan orang percaya adalah dia hidup benar supaya dia dituntun oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang yang percaya sungguh dengan Tuhan adalah orang yang percaya yang hidup benar di mata Tuhan. Jadi saudara harus menjadi orang percaya yang hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang percaya sungguh-sungguh itu adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Jadi orang benar hidup karena iman. Orang beriman itu salah satu kunci disebut orang beriman adalah ketaatan. Ya, taat saudara. Jadi jangan bilang saya orang percaya tapi enggak taat. Taat sama siapa? Taat sama Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ingatkan Bapak Abraham disebutkan menjadi bapak orang beriman. Kenapa? Karena ketaatannya. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, kau pergi keluar dari tanah Ur-Kasdim menuju negeri yang menunjukkan kepadamu. Abraham enggak ngeyel, Abraham tidak minta jangan di situ, saya tinggalkan keluarga. Enggak, saudara. Baca dalam Kejadian pasal yang 12 ayat yang keempat dia bilang apa? Maka Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi orang taat itu harus cocok dengan firman. Jadi bukan taat, datang ke gereja, taat tidak. Harus cocok dengan firman. Cocok enggak? Setiap perilaku perbuatan kita cocok enggak dengan firman Tuhan? Itu yang disebutkan orang percaya. Harus hidup dengan ketaatan. Jangan bilang aku beriman, tapi kita tidak pernah taat sama firman Tuhan. Bagaimanakah Tuhan mau tolong kita?
Bagaimanakah Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kita? Dengarkan baik. Tuhan cuma bilang, maka Tuhan tertuju kepada orang benar. Kalau kita sudah menjadi orang benar, pasti dalam orang diri orang benar itu ada ketaatan. Orang benar tapi tidak taat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang minta didoakan, minta disembuhkan, minta usahanya dipulihkan, minta supaya hidupnya lebih baik, diberkati Tuhan. Tapi enggan menjadi hidup benar di mata Tuhan, enggan menjadi hidup taat di mata Tuhan. Jadi bagaimana saudara itu menghabiskan energi? Jadi kita harus belajar. Oh, saya orang percaya kepada Tuhan, berarti saya harus menjadi orang benar. Saya harus menjadi orang yang taat. Dan yang ketiga, orang yang benar itu tidak cukup, harus disertai dengan ketaatan. Orang yang taat itu tidak cukup, harus disertai dengan kesetiaan. Jadi tiga, orang percaya sungguh itu adalah dia adalah orang benar, dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang setia. Nah, itulah yang merupakan gambaran sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berkata aku orang percaya tapi kita tidak hidup benar. Saya orang percaya tapi kita tidak hidup taat. Saya orang percaya tapi kita tidak hidup setia. Dan saya mau bilang ayat ini bilang begini dengan kita, saudara. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh, dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang setia. Maka dengan baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan saya mau bilang kepada kelompok inilah, maka Tuhan akan tertuju. Saat kau lemah, saat kau tak berdaya, saat kau sakit, maka Tuhan tertuju. Dia akan membangkitkan kau di ranjang tidur. Dia akan memulihkan dan menyembuhkan. Karena kau adalah orang percaya yang hidup benar, taat, dan setia sama Tuhan. Hidup benar dan setia sama Tuhan. Itulah konsep orang-orang percaya, saudara. Ya. Jadi orang percaya itu harus punya konsep. Jangan bilang hanya percaya. Tapi nggak benar. Hidupnya nggak benar, saudara. Hidupnya nggak taat, hidupnya nggak setia. Kepada siapa? Kepada firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Itu menjadi kunci. Itu yang membuat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang membuat Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ketika Yosua, dia hidup benar, hidup taat, hidup setia. Lihat apa kata Tuhan. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Tuhan selalu sertai dia. Sampai di masa tua daripada Yosua, dia tetap orang benar, orang taat, orang setia. Lihat di ujung daripada kehidupannya. Pilih kepada Allah siapa kau akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan Allah. Ini merupakan sebuah komitmen daripada Yosua. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Ini ciri orang benar, orang percaya sungguh, saudara. Jadi oleh karena itu, marilah kita benar-benar menjadi orang percaya sungguh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan cuma kita mau melihat mujizat Tuhan. Kan ini yang menjadi masalah, Bapak Ibu. Minta maaf. Saya maafnya, maafkan saya, saudara. Ya, banyak orang minta mujizat, banyak orang minta kesembuhan. Banyak orang minta supaya diberkati, supaya usahanya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan. Tapi ketika dia bilang bertobat, waduh langsung marah, langsung tinggalkan gereja, langsung mungkin macam-macam, saudara. Ini yang tidak mungkin bisa Tuhan kerjakan, saudara. Semua Tuhan bisa kerjakan. Tapi Tuhan tidak bisa kerjakan sesuatu dalam hidupmu ketika engkau tidak menjadi orang benar, ketika engkau tidak menjadi orang yang taat, ketika engkau tidak menjadi orang yang setia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, datang berbalik kepada Tuhan. Datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan kerjakan sesuatu dalam hidupmu kalau engkau datang berbalik sama Tuhan. Kalau engkau mau sungguh-sungguh hari ini, Tuhan, hari ini aku mau jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Aku harus buktikan dalam segala hal aku harus hidup dengan benar. Dalam segala hal aku harus hidup dengan taat. Dalam segala hal
aku harus hidup dengan sedih. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Sekalipun kau ada dalam kondisi sakit, menderita karena kesusahan, kesulitan ekonomi. Karena saya mau bilang dari saudara, bukan berarti kalau orang percaya sudah bebas akan hal itu. Tidak, saudara. Contohnya Ali, dia mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, benar, taat, dan setia. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu, apa yang saudara mau renungkan hari ini, Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mulailah datang bersujud di hadapan Tuhan. Mari kita mau coba undang Roh Kudus. Roh Kudus, cek aku, cek hati, cek pikiran. Apakah aku betul-betul orang percaya sungguh di hadapan Tuhan? Sebagai bukti aku orang percaya sungguh di hadapan Tuhan, apakah engkau temukan aku menjadi hidup orang benar? Apakah engkau ada temukan bagiku sebuah ciri hidup orang yang taat, hidup orang yang setia? Jika itu tidak ada Tuhan, hari ini Tuhan tolong bentuk aku menjadi orang yang percaya dengan hidup benar, taat, dan setia kepada-Mu. Kalau ini menjadi doamu, saya percaya Tuhan hadir. Tuhan akan masuk, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan masuk dan tinggal dalam hidupmu, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan ada selalu bersama dengan engkau. Saudara dengarkan baik, jika Allah ada bersama dengan kita, kita akan pasti bisa melakukan perkara yang besar. Tidak peduli apa menjadi penyakitmu hari ini, kanker, tumor, kasih tadi 40 kah, mungkin stroke kah, mungkin engkau saat ini sedang ada penyakit paru-paru, jantung kah, ada penyakit mungkin di otakmu, ada kanker, ada tumor, mungkin ada penyakit migran kah, ada penyakit gula darah, kolesterol, asam urat, dan semua penyakit mungkin ada dalam tubuhmu. Tapi saat kau hari ini datang bersujud di kaki Tuhan, bilang Tuhan, aku mau percaya sungguh, dan kau belajar taat, kau belajar benar, taat, dan setia sama Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu. Dia bekerja dengan dahsyat, Dia melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Jesus, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Bapa, jamah mereka Roh Kudus, jamah Tuhan, jamah. Mari saudara, mari sadar, datang undang Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh percaya kepada-Mu? Apakah ada tanda-tanda bahwa aku percaya sungguh kepada-Mu? Ketika Kau datang, adakah Kau temukan aku menjadi orang benar? Adakah Kau temukan aku menjadi orang yang taat? Adakah Kau temukan aku menjadi orang yang setia kepada-Mu? Dalam segala perkara ya Tuhan, dalam segala situasi aku mau hidup benar, aku mau hidup taat, aku mau hidup setia. Itulah menjadi doa kita bersama hari ini. Ayo berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, hanya orang-orang yang benar, taat, dan setia yang disertai Tuhan, yang ada Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Maka oleh karena itu, hari ini kita harus belajar menjadi orang benar, orang taat, dan orang yang setia kepada Tuhan, supaya kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, karena kita orang benarnya Tuhan, dan Dia akan mengerjakan perkara besar, perbuatan yang besar, perbuatan yang dahsyat. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Pagi ini biar kami semua ada dalam tingkat kesadaran yang tinggi, supaya kami bukan hanya sekedar terkategori orang percaya, tapi kami hidup dalam dosa, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam ketidaksetiaan. Ya Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Yesus, Kau luar biasa bagi kami. Yesus, Kau dahsyat bagi kami. Yesus, Kau luar biasa. Mari masuk dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Anak dan Roh Kudus, masuk dan Kau dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, supaya Kau tetap ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Jamah kami Tuhan. Biarlah kami yang sakit hari ini kami disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang susah kami dihiburkan. Kami yang berbeban berat beban kami diangkat. Kami yang terkunci pintu-pintu dibukakan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Mujizat nyata bagi kami. Mujizat nyata bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Kami sungguh percaya. Semua kami yang ikut dalam sahabat mujizat ini, kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu Tuhan. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Keluar biasaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga memelihara keluarga seperti besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang memasuki area kehidupan. Asalkan kau percaya sungguh dengan ciri benar, taat, dan setia. Ini menjadi konsepnya Tuhan tinggal dalam diri kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Shalom.